Saya minta maaf, saya tidak tahu menahu sebelumnya. Karena Dr. Tikno tidak pernah bercerita apa-apa soal Anda. Gak apa-apa. Apa yang harus dimaafkan? Saya sudah bersikap agak kasar sama tamu dokter. Habis dia bersikeras mencari Dr. Tanto. Lalu saya bilang, kalau di sini tidak ada yang namanya Dr. Tanto. Mari saya antar ke ruangan dokter. Ya, makasih ya. Mana? Kau bilang apa sih sama papamu? Maafkan kalau aku lancang. Tapi aku cuma punya satu orang tua. Sama siapa lagi aku harus cerita? Sedangkan perkawinan kan pasti melibatkan orang tua, Van. Siapa bilang aku mau kawin sama kamu? Aku tahu. Aku juga harus selesaikan kuliahku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku serius dengan kamu. Bukannya gombal. Kalau bisa, kita tunangan dulu, Van, atau... Nggak bisa, San. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena aku tinggal di sini untuk menenangkan pikiranku, San. Dan berusaha melupakan seseorang. Dan dia telah kembali. Aku rasa Tuhan telah mempertemukan kami, San. Orang itu. Orang yang mana? Siapa? Aku rasa kamu tidak perlu tahu siapa orang itu, San. Jadi selama di sini, kau telah ketemu dengan orang itu tanpa setahuku. Iya. Iya. Secara tidak disengaja, kau telah mempertemukan saya dengan Tanto, San. Tanto. Dosamu itu. Ternyata aku menyimpan harapan yang lama, San. Dia seorang laki-laki yang pernah singgah di hatiku. Dan mungkin aku akan merasa bersalah jika menerimamu sebagai pelarianku. Pak, sebaiknya kita segera pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta? Permisi Om, Fanny harus kemas-kemas dulu. Ada apa sih, Van? Saya mau pulang, Pak. Kamu bertengkar dengan Iksan. Bertengkar itu biasa. Itu sebuah langkah agar lebih bisa mengenal satu dengan yang lain. Nanti kalau kamu udah nikah, pertengkaran juga akan ada. Saya nggak mau menikah dengan Iksan, Pak. Saya hanya mau menikah dengan orang yang saya cintai. Dan orang itu bukan Iksan, Pak. Orang itu sekarang ada di Jakarta. Saya harus segera menemuinya, Pak. Sebelum saya kehilangan dia lagi. Ibu Hamidah, saya harap Ibu mengerti. Dengan melaporkan kasus ini, artinya Ibu juga harus siap untuk berhadapan dengan meja hijau, polisi, hakim, ya, dan juga pers tentunya. Saya siap, Pak. Apapun akan saya hadapi, asalkan anak saya kembali. Jadi, langkah apa yang akan Bapak ambil sekarang? Sesuai keterangan Ibu berdua, saya akan mulai dari klinik Dr. Tikno. Tapi ya, saya juga berharap semua ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan.
supaya kasus ini tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan segala. Tidak, bukan hanya itu yang saya inginkan. Tapi saya juga menginginkan dia mendapat ganjaran karena perbuatannya. Jadi, maksudnya ibu akan tetap menuntutnya, begitu? Iya, dia harus membayar semua penderitaan yang saya alami karena perbuatan dia. Midah, untuk sementara kita lihat dulu hasil pembicaraan dengan dokter Tanto itu. Setelah itu, baru kita pikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana, Midah? Setuju bukan? Tapi kalau ternyata nantinya anak saya meninggal, saya akan tetap menuntutnya. Harus. Iya, Diana. Diana Wijaya. Atau kalau mungkin Diana Singgi. Bagaimana? Tidak ada. Baiklah. Terima kasih. Bangunnya berapa kamu? Selamat pagi, Dok. Pagi. Maaf, saya baru memakai teleponnya. Nggak apa-apa. Sudah ketemu yang kamu telepon? Kebetulan belum, Dok. Oh ya, tadi malam kamu bilang mau menghubungi kakakmu. Iya. Begini, kalau kamu mau tinggal bersama kakakmu, saya nggak keberatan loh. Rasanya saya tidak bisa tinggal bersama kakak saya, Dok. Loh, memangnya kenapa? Saya tidak ingin kedatangan saya malah merepotkannya. Ya, sudahlah kalau begitu. Ayo kita berangkat. Selamat pagi, Dok. Pagi. Oh ya, Susi, kenalkan ini Dokter Tanto. Tanto. Susi. Mulai hari ini rencananya dia akan bergabung di sini. Untuk di bagian umum. Selamat datang, Dokter Tanto. Oh ya, Dokter Tikno ada tamu menunggu dokter dari kantor pengacara. Oh ya? Kalau begitu, biar nanti saya menemuinya. Saya minta maaf, saya tidak tahu menahu sebelumnya. Karena Dokter Tikno tidak pernah bercerita apa-apa soal Anda. Nggak apa-apa. Apa yang harus dimaafkan? Saya sudah bersikap agak kasar sama tamu dokter. Habis dia bersikeras mencari Dokter Tanto. Lalu saya bilang, kalau di sini tidak ada yang namanya Dokter Tanto. Mari, saya antar ke ruangan dokter. Makasih ya. Mana? Bagian administrasi kampus bilang, kamu kembali ke Jakarta untuk bergabung dengan klinik ini ya? Aku tahu alamatnya dari mereka. Untuk apa sih kamu lakukan semua ini? Jadi maksudmu, kita nggak boleh ketemu lagi, gitu? Bukan begitu, Pan. Kamu kan tahu, saat ini banyak masalah yang harus aku selesaikan. Dan aku nggak mau kalau... Aku nggak bakal mengganggumu lagi, Tok. Asal kamu tahu, aku akan selalu ada kapanpun bila kamu membutuhkan teman untuk bicara. Van, waktu pertama kali aku mengenalmu, maafan, aku menganggapmu seperti gadis modern lain yang kerjanya suka hura-hura. Tapi ternyata semua dugaanku itu keliru. Aku sering ada di pub itu karena kebetulan ayahku pemilik pub itu. Kita tidak bisa menilai orang secara benar kalau kita tidak mengenal orang itu lebih jauh, Tok. Baiklah, Pan. Kalau memang itu maumu, aku akan lebih sering menghubungi kamu. Kamu janji? Ya, aku janji. Gak bakalan ngilang seperti dulu lagi. Aku tidak akan mengingkari janjiku, Pan. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Pan? Maaf, Dok. Dokter mencari saya. Iya. Dari mana saja kamu? Duduklah. Terima kasih, Dok.
Barusan saya ketemu teman lama. Begini, tadi baru saja saya bicara dengan seorang pengacara. Seorang pengacara? Iya, dia datang dengan membawa rentetan informasi yang konkret dan tuntutan untuk kamu. Jadi, dengan sangat menyesal, demi nama baik klinik yang saya bangun dari nol ini, saya pikir lebih baik kita ulang kembali keinginan Dokter Tanto untuk bergabung di sini. Maksud saya, kita tunda dulu sampai kasus Dokter Tanto selesai. Saya mengerti, Dok. Klinik ini tentu ingin menjaga reputasi. Syukurlah kalau Dokter Tanto mengerti. Mengenai uang yang Dokter Tanto keluarkan selama ini untuk Jakarta, nanti saya akan ganti. Saya rasa tidak perlu, Dok. Oh ya, ada satu hal lagi Dokter Tanto. Saya sekarang bicara ini atas nama yayasan. Tapi kalau secara pribadi, saya masih menganggap Dokter Tanto adalah dokter yang baik. Terima kasih, Dok. Dan ini ada surat dari pengacara yang mewakili Ibu Siti Hamidah. Terimalah. Kenapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke Jakarta? Van? Saya bertemu dengan Dokter Tanto lagi, Pak. Tanto? Maksudmu Dokter Tanto? Orang yang telah memberimu janji kosong dan menghilang tanpa tanggung jawab itu? Dia punya alasan untuk itu, Pak. Dan kamu tetap mempercayainya? Gak tahu, Pak. Yang Fanny tahu, Fanny belum bisa melupakannya. Van, Papa tidak pernah melarangmu untuk bergaul. Papa ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Dan Papa juga nggak memaksa kamu harus nikah dengan Iksan. Tapi tolong, jangan teruskan hubunganmu dengan dokter itu. Papa kan belum kenal dia. Mengapa Papa bisa melarang Fanny untuk bergaul dengan dia? Papa sudah melihat akibat dari perbuatannya. Dan dia menyakiti hatimu. Tapi, Pak... Fanny, Papa tidak pernah minta apa-apa darimu. Tapi tolong kali ini, dengar nasihat Papa dan patuhi. Jauhi orang itu. Papa pergi dulu ya. Permisi, Pak. Ya, Tadi siang ada telepon buat Bapak. ada pesan untuk saya. Ini, Pak. Terima kasih. Mari, Pak. Mari. Rumah sakit jiwa. Dokter Tekno sudah lama jadi dokter keluarga kami. Dan tadi malam dia telepon dan bilang bahwa Dokter Tanto tidak jadi bergabung di kliniknya. Dan dia juga sudah meninggalkan rumah tanpa pamit lagi. Rumah siapa, Bu? Ya, rumahnya Dokter Tekno. Tadinya Tanto punya rencana mau tempat tinggal di sana. Selama belum dapat rumah kontrakan sendiri. Tapi semalam Dokter Tekno pulang, Dokter Tanto sudah nggak ada lagi. Jangan-jangan dia kabur, Bu. Enggak,